Untuk memulai kegiatan meet kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Bapak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, tetap semangat semua ya. Iya, Pak. Macam mana banyak tugas? Kalau Bapak jarang ngasih tugas ya? Iya, Pak. Tapi sekali tugas nanti langsung 2 ya. Nanti tugasnya itu ada pengetahuan sama tugas praktek sekaligus, sekali 2 ya. Tapi nanti sekali selesai pula kita ya, nggak banyak-banyak. Oke, anak Bapak. Wah, ini jaringan Bapak nih. Nggak stabil juga. Masih pakai WiFi. Seharusnya pagi tadi udah selesai gitu kan. Nah, jaringan. Karena hujan nih tadi malam, jadi jaringan juga. Oke, anak Tadi Bapak. pagi saya masih tidur ya. Oh. Ya, adiknya. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran kita mengenai bagaimana cara membuat HTML untuk multimedia ya. Jadi multimedia itu bisa dikatakan dia multimedia kalau seandainya sudah terdapat beberapa item dalamnya. Misalnya ada gambar, ada teks ya, ada video, kemudian ada audio. Ya. Ada apa tadi anak Bapak multimedia tuh? Errol? Ada gambar, Ada teks, ada video, ada audio. ada teks. Ya. Ya, jadi keempat itu komponennya harus dipenuhi ya. Sebelumnya kalau sebelum materi ini itu ada tag HTML untuk membuat tabel ya, itu kalian bisa pelajari. Kalau enggak nanti Bapak share-kan lagi apanya fotonya ya. Untuk pembuatan tabel. Sekarang kita fokus dulu ke multimedia. Ya Bapak ya. Kemudian absen itu juga jangan lupa diisi. Absen sudah Bapak buat di Google Classroom ya. Di Google Classroom absennya diisi sambil memperhatikan nanti media pembelajaran dari Bapak, boleh sambil absen. Kemudian satu lagi motivasi ya, sebelum masuk media Bapak ingin kasih kalian motivasi untuk Bapak sendiri juga dan untuk kalian juga mungkin yang pernah baca ya, yang pernah lihat itu Bapak ada Bapak tuliskan di situ dari Imam Syafi'i ya. Jadi kalau kita tidak mau capeknya belajar ya, atau tidak mau bersusah payah untuk belajar, maka siap-siaplah kita untuk menanggung. Iya. Siapa tadi itu Rahmat Derul ya? Ya, berarti bersiap-siaplah kita untuk menikmati kebodohan ya. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi macam manapun situasinya sekarang ya, sesulit apapun situasinya, sulit Bapak rasa sekolah aja yang susah ya. Kalau belajar kan di mana aja bisa sekarang ya. HP ada ya. Internet ada, apalagi dapat bantuan pemerintah ya kan, pakai gratis ya. Ya. Sambil tidur, sambil di WC pun kalian bisa juga ya. Belajar, ya kan? HP, internet, ya kan? Gampang ya. Sekarang kendala kita cuma kita tidak bisa langsung interaksi di sekolah ya. Tapi kalau belajar itu nggak ada alasan. YouTube ada, internet ada ya. Buku digital ada, semua ada ya. Oke anak itu ya. Jadi tolong diingat motivasinya tuh, itu motivasi dari Imam Syafi'i ya. Yang Bapak ambil, moga-moga aja semuanya terinspirasi ya. Inspirasi kita yang sekarang ini ya. Oke lanjut aja karena waktu kita juga terbatas. Hemat kuota juga nih, jaringan Bapak juga agak stabil ya. Tahu-tahu nanti tengah jalan mati pula, belum selesai pelajaran lagi ya. Yang baru bergabung boleh langsung hidupkan videonya ya dan di-mute aja suaranya nggak apa. Videonya dikeluarin nggak apa ya. Oke, ini Bapak sharekan medianya dulu pembelajarannya ya.
Oke, anak Bapak, kelihatan di layarnya masing-masing tampilan Kelihatan Pak. yang Kelihatan, Pak. share kelihatan ya. Kalau kelihatan apa judulnya juga? Format multimedia pada halaman web. Oke, sip ya. Baik, anak Bapak ya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai selama pembelajaran ini yang lebih kurang 30 menit ya. Nanti diharapkan anak Bapak itu bisa menerapkan dan membuat model yang nggak punya laptop bisa nanti download di Google Play Store. Kemarin sudah Bapak share juga ya di grup mapel kita. Jadi nggak susah. Pak nggak ada laptop kayak mana? Pakai HP ya. Kalau nggak ada laptop pakai HP ya. Ya. Kemudian ada di sini ya materi kita yang di multimedia ini ada 3 pokok bahasa nanti ya. Yang pertama itu HTML untuk menyisipkan gambar ya. Dalam menyisipkan gambar itu ada 3 poin lagi ya. Menggabungkan gambar dan teks, memperkecil dan memperbesar ukuran gambar. Yang ketiga itu membuat keterangan pada gambar ya. Nanti Bapak jelaskan apa maksud dari ketiga ini ya. Mungkin kalau sempat nanti ketiga-tiga ini Pak bahas. Sintanya agak panjang nih, pendek aja ya. Kemudian tag HTML untuk menyisipkan audio. Yang ketiga itu ada tag HTML untuk menyisipkan video. Kalau audio ini suara ya. Suara bisa berupa musik dan lain sebagainya ya. Kemudian video ya. Oke, kita bahas sedikit saja teorinya ya. Untuk memasukkan gambar dan teks ke halaman web ya. Nanti kita halaman web itu webnya kita bikin pakai editor tadi ya. Editornya Notepad++ ya. Itu yang kita pakai. Nah, anak Bapak, untuk gambar itu formatnya digunakan yang ini ya, Emacs yang Bapak blok ya. Nanti penulisan codingnya atau scriptnya menggunakan Emacs ya. Atau tag ya namanya itu istilahnya dalam HTML itu namanya tag. Tag yang digunakan itu namanya Emacs. Kode yang digunakan Emacs ya. Script yang digunakan Emacs. Nah, ini buka kurung, IMG, kurung ya. Oke, lanjut ya. Oke, kemudian di sini ada format gambar ya yang bisa terbaca di HTML ya. Jadi nanti HTML itu kita ketik kode scriptnya kita ketik di editornya, kemudian kita jalankan di browser ya. Hasilnya itu kita lihat di browser. Bisa di Firefox, bisa di Chrome, bisa di Mozilla Firefox, UI dan lain-lain sebagainya. Pokoknya browser itu dia bisa ya. Agar dia bisa terbaca sama browser itu ada format gambarnya ya. Formatnya ada GIF, ada JPEG ya. Kemudian ada PNG ya, 3 PNG. ya. Di luar dari ini ya, yang 3 ini kemungkinan besar itu gambar tidak akan keluar ya, tidak akan terbaca oleh browsernya ya. Sampai sini paham anak Bapak? Paham Pak? Pak. Berarti ada 3 tadi ya gambarnya, formatnya ada GIF, ada JPEG dan ada PNG ya. Oke, kemudian posisi gambar ya yang mau kita masukkan ke dalam atau kita lihat dari browser nanti itu ada secara vertikal dan ada secara horizontal ya. Kalau vertikal itu dia ada middle bagian tengah, kemudian ada bottom bagian bawahnya ya. Kemudian horizontal itu bagian kanan dan bagian kiri halaman browser kita ya. Jadi ini dia bentuk penulisan script ya kalau kita mau menyisipkan gambar ya. Di sini ada, kemudian ini cuma penamaan saja, ini adalah Garuda. Kebetulan nama gambarnya gambar Garuda yang Bapak ambil gitu misalnya ya dalam contohnya. Nanti kalian bisa lihat di handout ya. Kemudian a link ya atau baris ya, di posisi mana dia, mau di sebelah kiri kah atau di sebelah kanan kan kita masukkan ya posisi gambarnya ya. Nanti Bapak demo ada prakteknya ya.
Kalau ini untuk memperkecil gambar, kalau memperkecil gambar atau membesar gambar kita cukup masukkan 64 inci ya, 128, 320 pixel ya. Pakai satuan pixel. Itu es krim siapa lewat tuh? Iya, Pak. Ini untuk gambar ya, masih keterangan gambar. Menyisipkan gambar, Bapak demokan satu. Bentar ya. Bapak sharekan pad-nya ya. Oke, kelihatan layar Bapak, Pak? Kelihatan, Mbak. Oke, siap, kita lanjutkan ya. Baiklah, kita lanjutkan. Kita bikin layar baru ya. Kalau layar baru tinggal klik nih ya, di bawah file itu ada lembar kertas putih, tinggal diklik jadi layar baru ya. Oke, nah Bapak sebelum mulai seperti biasa itu harus ketik dulu HTML. Tapi lebih banyak lagi data teks kemarin itu ada di modulnya yang Bapak sharekan di Classroom ya. HTML, kemudian head ya. Head itu bagian atas ya atau kepala ya. Kemudian title itu untuk judul di halaman website kita ya atau site. Cara menambah gambar ya. Ya, kalau diawali dengan head seperti ini nanti ditutupi dengan head pakai slash ya. Itu wajib ada awalan dan ada penutup istilahnya. Baru kita masukkan kode Emacs-nya tadi ya, biar dia bisa baca Emacs ya. Nah, di sini kan Bapak ambil gambarnya ya. Di sini kan Bapak ambil gambarnya dari web lain ya. Jadi Bapak buka dulu website. Nanti kalau lebih terangnya nanti bisa lihat di YouTube ya, cara pengambilan gambarnya ya. Karena kalau di sini Bapak 2 kali share, Bapak ngelek ya, biar cepat aja. Nih Bapak pastikan ya, halaman gambar dari halaman lain ya. Format gambarnya PNG ya. Ini websitenya malas loading nih Bapak. Dari gambarnya. Sudah, kalau sudah kita klik simpan ya. Pas ya. Kasih nama gambar. Formatnya jangan lupa dirubah ya. Ubah dia dengan menggunakan HTML. Kemudian simpan. Baru kita jalankan. Pakai Chrome, pakai Firefox bisa ya. Nih Bapak sharekan ya hasilnya. Yang hasilnya Bapak ketik tadi. Udah kelihatan hasilnya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, nanti bisa dicoba di rumah ya. Itu video ada Bapak kirimkan. Kalau enggak ya langsung di YouTube Bapak ya. Atau di handout ya, di handout atau modul yang Bapak kasih yang Bapak sharekan di Classroom sama
di WA group juga ada Bapak sharekan ya. Oke, berikutnya ya audio. Ini yang terakhir ini mungkin Bapak cuma ngasih bagaimana cara nginput audio ya, karena audio sama video itu caranya sama ya. Cuman beda nanti penulisannya aja ya. Kalau audio pakai audio penulisan codingnya ya. Kalau dia video pakai video ya. Nanti kalian bisa simak di handout-nya, contohnya di YouTube ada ya. Ini Bapak contohkan satu di input audio ya. Melek ya, melek. Oke, kelihatan layar Bapak? Yang notepad-nya? Kelihatan, Pak. Oke, ini Bapak copy paste dulu biar cepat. Codingnya ini aja pakai. Balik ini baru aja. Pastikan di sini. Cara menambahkan audio. Nggak susah-susah nih ya HTML nih. Yang penting ingat aja codingnya ini untuk apa fungsinya, head untuk apa fungsinya, body apa saja. Pokoknya ingat aja atribut-atributnya ini tinggal gampang. Nah, audio dan langsung aja masukkan audio. Nah, kalau audio ya, berarti kan kalau audio itu wajib kita harus punya filenya ya. Makanya kalau di tugas itu Bapak bilang kumpulkan file-filenya sekali. Misalnya kita mau masukkan audio MP3 gitu misalnya musik gitu ya kan. Kita harus punya musiknya dan musiknya itu ketik ya. Ya, misalnya kamu punya folder A ya. Dan kamu punya tugas B masukkan ke folder A ya. Musik tadi juga masukkan ke folder A ya. Jadi dia dalam satu folder ya. Jangan dipisah. Kalau dipisah nanti dia nggak kebaca, nggak bisa nyari dia. Karena di sini perintahnya kita nyari source ya, sumber. Ya. Di sini Bapak masukkan lagunya yang ada di laptop Bapak. Itu lagunya nanti kalian dengar sendiri lah ya lagunya. Ya. Penulisannya juga harus sama ya. Penulisan namanya juga. Lebih gampangnya copy paste aja nanti namanya biar nggak salah-salah ya. Kalau diketik nanti tertinggal hurufnya nanti sama akan baca ya. Nanti kalian pasti jumpa tuh kasusnya, Pak ini udah ketiknya udah benar Pak ya kan. Tapi kok nggak jalan Pak, nggak mutar musiknya ya. Kalau nggak mutar musiknya berarti nama salah atau posisi musiknya ya yang salah ya. Tidak berada dalam satu folder dengan dokumen HTML-nya ya. Oke, kalau siap tinggal disimpan ya. As audio ya. Audio ini pernah bikin juga. Penyimpanannya sama ya, masih menggunakan HTML. Nah, kalau sudah dijalankan. Bentar ya Bapak ya. Ini hasilnya. Pindahkan dulu ya. Nih. Dengar suaranya kan?
Gimana dengar suaranya? Dengar ya? Dengar, Pak. Biar Dengar, Pak. Pak. Nah, jadi yang MP3 tadi ya, video juga sama seperti itu ya. Cara kerja video juga sama. Stop sharing. Kalau video itu juga sama cara pengerjaannya. Video wajib juga harus berada di tempat yang sama dengan file dokumen HTML-nya. Ya. Nih, Bapak share. Nah, kelihatan di layar ya. Jadi lagu tadi ini dia ya. I Feel Good judulnya ya. Kalian boleh copy paste namanya. Copy paste klik kanan ya kan. Kemudian name. Ada Ctrl C aja di keyboard pastikan ya. Ada namanya. Ini folder Bapak bahan ajar KD 3 titik 4 dan 4 titik 4 ya. Foldernya itu namanya ya. Dan HTML Bapak itu juga ada di sini ya. Nih ya. Dia dalam satu folder ya. Videonya juga dalam satu folder ya. Paham anak Bapak? Paham, Pak. Oke, jadi untuk videonya ya, kalian nanti coba kan, praktekkan ya, sendiri di rumah, boleh pakai HP. Kalau pakai HP mungkin agak susah ngetiknya ya, karena kecil kan. Kalau keyboard kan besar ya. Bapak paparkan dulu ini LKPD-nya biar kalian lihat nanti apa yang kalian kerja itu jelas ya. Atau nanti boleh tanya juga di grup ya. LKPD juga udah Bapak share di apa ya? Di grup kalian kemarin udah, di Classroom juga udah. Di bagian akhirnya itu lihat nanti ya. Di bagian akhir itu lihat ada soal ya. 2 soal itu cuman, satu untuk membuat gambar ya, kemudian audio dan video ya. Jadi selama mengerjakan itu videonya singkat aja, yang 3 detik 4 detik juga nggak apa-apa, yang penting ada ya. Yang penting ada hasilnya gitu. Jadi kalau diputar ada videonya, ada musiknya, ada suaranya ya. Jadi silakan dicoba di rumah. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya ya, Bapak kita akan bahas mengenai hyperlink ya. Hyperlink itu menyambungkan halaman ke halaman. Ya. Jadi nanti dari halaman 1 kita bisa manggil ke halaman 5 langsung ya, lanjut sebagainya. Ya. Sama kayak kalian di buka Facebook misalnya gitu kan, atau WA lah yang paling sering, atau YouTube itu ada linknya ya yang di share. Jadi link itu yang kita bikin nanti ya. Nah, untuk itu silakan tampilkan wajahnya dulu semuanya. Kita closing dulu ya. Bapak mau bertanya dulu sama kalian ini ya. Oke, ini yang memperhatikan dari tadi ini nampaknya Khairul atau Yolanda nih ya. Jadi pertanyaannya, syarat supaya ya audio atau video, musik atau video, suara ya bisa terputar di browser, itu syaratnya apa? Harus berada di dalam folder yang sama. Terus nama file juga harus penulisannya harus benar. ya. Iya, Ya. Pak, nama file juga. Ya, jadi 2 syaratnya ya. Dalam satu folder yang sama, kemudian dengan nama file yang sama. Ya. File yang sama. Yang sama. Nah, jadi kesimpulannya apa ya, Pak? Selama dari waktu kita isi ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yang enggak termasuk video tadi ya? Siapa yang berani menyimpulkan? Yolanda? Atau Khairul? Ya, Khairul. Apa kesimpulan yang kamu dapat dari menyisipkan gambar sama audio tadi? Kalau video nanti sama dengan audio cara kerjanya ya. Kalian tinggal cobakan, praktekkan ya. Kerjakan tugas yang di LKPD-nya ya. Apa Khairul?
Ya, Pak. Pasti ada dong yang tertangkap di dalam otak tuh ya, walaupun sebentar tadi itu ya. Kira-kira Pak. apa? Ya, Eh, Yolanda. Kalau dalam membuat HTML itu dia ada berisi audio, dalam multimedia ada audio, video, teks, dan gambar. Lalu kalau gambar itu formatnya IMG, terus format yang bisa terbaca di dalam HTML itu format gambar. Yang pertama GIF, yang kedua JPG atau JPEG, yang ketiga PNG. Lalu syarat audio atau video agar terbaca di dalam pembuatan HTML itu yang pertama harus dalam folder yang sama, yang kedua harus dengan nama file yang sama. Oke, sip, luar biasa. Tepuk tangan buat Yolanda. Yolanda nih persiapannya luar biasa nih. Nyata. Jadi besok pertemuan berikutnya juga harus seperti itu ya. Kalau ada buku, bawa buku, catat pakai pena kira-kira apa yang penting ya. Karena kan waktu kita singkat ya. Bapak juga neranginnya juga cepat gitu kan. Makanya dibarengi dengan FKPD, handout, video bagai ya. Jadi kalian bisa ngulang-ulang di rumah ya. Jadi nggak cukup aja di sini. Kalau di sini udah pastilah Bapak terangkan sebentar aja kayak gini. Udah jelas kalian nggak akan paham ya. Makanya ada video, ada handout, Bapak kasih, ada LKPD itu tugas dikerjakan. Ya. LKPD itu gambar kegiatan peserta didik ya. Jadi nanti lihat di bagian akhirnya itu ada tugas. Ya. Nah tugas itu nanti dikumpul di kalian buka Google Classroom ya. Itu ada tugas, ada essay 5 ya. Ini perbaikan dari minggu yang lalu. Kemarin Bapak ada kasih soal juga tuh. Masih tentang multimedia juga. Ini Bapak kasih soal lagi, kalian kerjakan paling lambat nanti jam 5 ya. Tapi kalau tetap di luar dari itu juga mengumpulkannya juga nggak apa, masih dapat terima ya. Tapi kalau bisa usahakan sebelumnya 5 udah kumpul semua. Kemudian kerjakan yang LKPD praktek ya. Yang praktek itu nanti Bapak sharekan folder di Google Drive Bapak ya. Jadi nanti kalian tinggal upload video sama filenya di situ ya. Video, musik atau audionya, kemudian sama dokumen HTML-nya ya. Nanti kalian tinggal upload situ. Bapak kasih link, kalian upload ya. Berarti 3 yang upload ya. Dokumen HTML-nya, audionya sama musik ya. Karena kalau kalian coba ngirim codingnya aja Bapak nggak bisa dengar musik apa ya kan. Ya. Oke, paham? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Enggak? Pak. Hmm. Ada Pak? Ya, Pak Irul. Halo. Di setiap akhir kan ada all tuh Pak. Misalnya kayak tadi head. Ya. Kalau HTML akhirannya juga HTML Kan ya. buka kurung head. Ya. Pak, wajib di akhiran itu wajib ada slide-nya Pak. Wajib. Kalau dia HTML lagi, dia HTML itu pembukaannya pakai HTML saja tanpa slash. Penutupnya wajib, mau dia HTML, mau body, mau title, mau P, mau apa aja, asal ada awalan sama akhiran harus ada slash. Sama kayak buka kurung, tutup kurung ya. Sama kayak rumah tuh ada pintu depan, ada pintu belakang ya. Dan pintu depan dan pintu belakang nggak mungkin sama ya kan. Pasti beda, posisinya juga beda ya, nggak sama-sama di depan ya kan. Kalau sama-sama di depan berarti pintu dua-dua ya, pintu depan ya. Baiklah, demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada baiknya juga kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak ya, sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.
Oke ya. Ya, Pak. Oke, Pak. See you, dadah. Assalamualaikum. See you, Bapak. Bye-bye.